Berarti yang harus diingat adalah bahwa anak autisme itu punya porsinya juga. Iya, sesuaikan saja ya, supaya yang keluarga jangan stres ya. Nggak usah stres, karena kalau kita tuh memaksakan, takutnya dia juga stres. Yang kita inginkan kan hidup bukan seperti itu ya. Everybody harus bahagia. Jadi cukup editornya aja yang stres. Gak apa-apa, masih muda ini. Mama boleh pegang wanita di binus nggak? Jalani saja, tapi kemudian jangan segan-segan berkomunikasi dan terbuka ya. Ingat ya, terbuka, jangan jangan deny gitu ya, seolah-olah ini nggak apa-apa, ini apa gitu. Akui saja, karena ada beberapa tuh tidak mau gitu, tidak mau mengakui kondisi anggota keluarganya seperti itu. Tapi menurut saya, kalau sudah ada pengakuan, jadi ada upaya untuk memperbaiki nantinya. Dan kemudian orang lain juga ya juga mau memberikan informasi dan masukan. Tapi kalau mulai dari sisi keluarga, kemudian seperti ada penolakan ya, jadi tidak bisa ditangani nantinya. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ya. Terus jangan lupa aktifin notifikasinya, biar nggak ketinggalan video gue lainnya. Ting! Oke, Bunda, berarti karena udah ada timnya juga dan kegiatan podcastnya nggak begitu ribet ya Bunda. Nggak ribet. Jadi Bunda Ya, podcast tuh keterlibatannya juga sedikit gitu ya Bunda ya. Ya kita banyak natural aja Mbak. Novel itu semakin dia natural, betul. Dia nyeletuk, itu malah kita itu yang malah kita ingin tunjukkan. Malah kita nggak terlalu banyak sebenarnya mengolah-olah ini. Jadi kalau apa yang nampak ya di novel itu bisa dikatakan mayoritas natural novel sendiri aja. Kalau kita pancing dia dengan pertanyaan itu sebenarnya cuman untuk mengarahkan dia sedikit. Selebihnya suka nggak, ini kayak tadi aja kita ngomong itu suka nyeletuk, ya nggak bisa di cut gitu dia. Ya udahlah. Iya, Ya betul, memang betul. Temanya memang anak kebutuhan khusus kan. Berarti kan Kak Noval ini adalah sosok yang membuktikan kalau penyandang autisme itu bisa melakukan hobinya gitu ya Bunda ya, dan malah justru bisa menciptakan karya gitu. Mungkin kalau dari Bunda ada nggak sih Bun yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sekarang nonton gitu ya, dengan stereotip mengatakan kalau anak autisme itu nggak bisa melakukan karya, nggak bisa melakukan hobi gitu. Apa yang pengen Bunda sampaikan? Oh, gini ya, kita itu kalau dengan anak kebutuhan khusus itu pertama kitanya harus positive thinking ya, gitu ya, dan punya rasa kasih sayang yang besar, perhatian, dan jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Karena begini, anak-anak autism ini kan mereka tidak bisa menceritakan apa yang menjadi hobi mereka. Itu repotnya ya. Mereka tidak bisa menceritakan apa yang kadang ada di aspirasinya. Mungkin beberapa anak kebutuhan khusus ada yang bisa ya, tapi mereka kan memang ada kesulitan dalam berkomunikasi untuk menyampaikan rasa pikiran. Jadi yang seperti kita, anggota keluarganya, itu harus lebih semangat untuk mencari tahu dan jangan segan-segan mencoba hal-hal yang baru. Jadi kalau maunya kita lihat nih kayaknya dia suka apa gitu, coba aja gitu. Kemudian jangan dipaksakan hasilnya itu seperti orang normal pada umumnya ya, maaf ya kalau kita mau itu. Jadi kalau umpamanya dia suka menyanyi, tapi jangan dipaksakan dia menyanyi seperti umpamanya siapa ya yang ini ya. Jadi berkaryalah, melakukan sesuatu itu sesuai dengan dengan ciri khas dia. Porsinya ya Bu? Iya, porsi dia, ciri khas dia, biarkan aja itu. Jangan memang ada penggemarnya yang model begitu, itu maksud saya. Kita kan semua hal itu ada pasarannya ya. Ada pasarannya ya. Podcast ada yang bisa umpamanya kayak siapa ya.
ada yang lucu, ada yang serius, ada apa. Tapi ada juga podcast itu yang ingin melihat sesuatu yang lebih human gitu ya, sisi lain dari kemanusiaan ya. Jadi kalau menurut saya tuh kenapa ini saya sadar banget ya apabila saya bicara dengan para orang tua autism, mereka tuh juga sebenarnya problemnya itu bagaimana apabila mereka sudah sekolah lalu anak autis ini mau bagaimana, apa mau melakukan apa gitu. Kalau saran saya ya, kita ini jangan memaksakan diri kita untuk mereka mencapai sesuatu yang seperti orang pada umumnya. Jadi ikuti saja alurnya. Jadi mereka selangkah ke depan, kita lihat, kita ikutin. Ya siapa tahu bisa menjadi sebuah karya yang baik buat masa depan mereka. Ikuti saja. Jadi jangan putus asa, semangat terus ya. Kita mencoba ya. Hidup ini memang sudah ada jalannya ya, sudah ada porsinya masing-masing ya. Ya Allah itu sudah beri sesuatu sesuai dengan ini ya, bebannya masing-masing ya. Insya Allah kita bisa lalui semuanya dengan baik. Oke, thank you Bunda. Berarti yang harus diingat adalah bahwa anak autisme itu punya porsinya juga. Gitu. Iya, sesuaikan saja ya, supaya yang keluarga jangan stres ya. Nggak usah stres, karena kalau kita tuh memaksakan, takutnya dia juga stres. Yang kita inginkan kan hidup bukan seperti itu ya. Everybody harus bahagia. Jadi cukup editornya aja yang stres. Editor jadinya ya yang stres. Editornya yang stres. Gak apa-apa, masih muda ini. Mama boleh pegang wanita di binus nggak? Kenapa suka gitu? Pegang wanita. Maksudnya pegang di mana, Pak? Di pundak gitu, kayak apa coba? Iya, di pundak. Nah gitu, kayak apa coba? Kalau ke mama gimana? Di pundak, di pundak. Nah, itu katanya pegang wanita tuh maksudnya pegang di pundak gitu. Dia selalu suka bercanda sama teman-temannya, sama sepupunya. Ya itu pegang wanita. Katanya maunya pegang di pundak. Itu istilah Nova, nggak ada lawannya itu. Bunda mau kasih semangat dong, semangat dari Bunda gitu. Iya. Untuk teman-teman autis di luar sana. Saya ingin kasih ya semangat ya kepada semua ya sahabat ya yang mungkin anggota keluarganya ya ada kondisi sebagai anak kebutuhan khusus ya. Jangan kecil hati ya. Jadi untuk mengatasi kondisi mereka, kalau saya kasih jalan keluar seperti ini, kasih mereka itu pertama kali itu pendidikan, supaya kita itu tahu ya sebenarnya mereka itu punya potensi apa. Itu jadi pendidikan itu penting sekali. Kemudian yang saya tadi katakan, jangan terlalu memaksakan mereka untuk dalam pencapaian seperti orang pada umumnya. Jadi jalani saja, tapi kemudian jangan segan-segan berkomunikasi dan terbuka ya. Ingat ya, terbuka. Jangan jangan deny gitu ya. Seolah-olah ini nggak apa-apa, ini apa gitu. Akui saja, karena ada beberapa tuh tidak mau gitu, tidak mau mengakui kondisi anggota keluarganya seperti itu. Tapi menurut saya kalau sudah ada pengakuan, jadi ada upaya untuk memperbaiki nantinya. Dan kemudian orang lain juga ya juga mau memberikan informasi dan masukan. Tapi kalau dari sisi keluarga kemudian seperti ada penolakan ya, jadi tidak bisa ditangani nantinya. Kemudian itu pendidikan itu penting dan kemudian disesuaikan saja. Bagaimana kalau umpamanya gini, kan ada yang mengatakan aduh banyak sekali biayanya gitu ya. Nah untuk biaya itu, Noval itu waktu dia Noval kelahiran tahun 99, tahun 2000 sekian itu susah loh sebenarnya cari sekolah yang sesuai untuk anak-anak kebutuhan khusus, karena masyarakat itu tidak mengenal. Jadi kalau masuk ke sekolah tuh dia ditolak. Tetapi insya Allah ya, kalau kita itu orangnya bersungguh-sungguh ya, ada saja tempat yang mau menerimanya. Asal jangan memaksakan diri di sekolah yang terlalu
umpamanya favorit umpamanya. Jangan yang seperti itu. Ah. Cari yang tidak favorit malah supaya perhatian gurunya itu ya ada. Karena yang favorit itu biasanya ada prestis ya, persaingan terlalu keras sehingga guru itu perhatiannya hanya kepada yang berprestasi. Tapi kalau tidak terlalu favorit ya, malah biasanya dia lebih rileks ya. Ingat ya, rileks. Dia lebih rileks, dia tidak ingin mengatakan sekolahnya hebat bagaimana. Jangan salah, di sekolah-sekolah itu ada persaingan juga, ingin mengatakan sekolahnya bagus, sehingga yang jadi korban kadang-kadang anak-anak yang membutuhkan banyak perhatian ya, jadi mereka terabaikan, hanya yang diperhatikan yang hebat saja. Nah itu kan anunya ya. Jadi oleh karena itu cari yang tidak terlalu favorit. Apa ciri-cirinya? Biasanya muridnya sedikit, nah kemudian agak mojok sedikit, nggak apa-apa. Jadi kalau selebihnya kita dari pihak keluarga yang membantu. Nah dengan cara begitu kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan ya anggota keluarga kita yang kebutuhan khusus. Pelan-pelan gitu. Saya kenapa ya, anak kebutuhan khusus ini kan sangat beragam kondisinya. Kita nggak bisa mengatakan satu sama yang lain. Ada yang jago banget bahasa Inggris tanpa belajar terlalu keras gitu. Kita kemarin ada yang namanya Noval di sini dari Amsterdam. Hebat sekali bahasa Inggrisnya, kata ayahnya dia itu otodidak. Jadi kan itu kan sesuatu yang susah dijelaskan ya. Nah yang kayak gitu ya, kenapa kok bisa ya begitu ya, hebat sekali gitu. Jadi menurut saya dengan lewat pendidikan kita bisa nerobos. Saya udah lihat tuh beberapa Amsterdam itu ya, usia mereka lebih tua dari Noval. Saya bayangkan ya, di zaman mereka waktu masa-masa kecil pasti tantangannya lebih hebat daripada Noval. Tapi karena mereka itu semua disekolahkan, ya, saya lihat pada hari ini mereka bisa kok berkomunikasi. Tapi setelah selesai komunikasi dia ada apanya, autisnya keluar lagi gitu ya. Iya. Tapi kalau diajak ngomong itu bisa. Cuman itu aja. Jadi yang paling penting itu pendidikan supaya kita tahu apa potensi mereka. Jadi semangat lah ya.